Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Bagaimana self quarantine, social distancingnya? Ini sudah hari ke 10 mungkin, ke 9 atau ke 10 buat gue. Gue udah mulai pusing di rumah. Gue udah beneran bingung mau riding, gak bisa ya kan? Padahal pengen riding dan bikin konten juga buat kalian, pengen nyobain motor, pengen nyobain mobil, cuman ya social distancing gini kayaknya nggak mungkin deh ngelakuin hal-hal itu. Jadi ya udah, hari ini kayaknya kita akan tetap bikin konten di rumah. Kali ini kita bakal mencoba manasin motor-motor yang ada di garasi. Tapi sebelum itu mendingan motornya kita pindahin dulu keluar kali ya, karena kalau di garasi gelap, bikin videonya susah. Ya, jadi gua mau mindahin motornya dulu, oke? Akhirnya capek juga ya mindahin 1, 2, 3, 4, 5 motor sekaligus. Ini mana siang, panas banget lagi. Jadi kalau kalian bertanya di mana Mili sama Milia W175 gue itu, karena kebetulan di garasi mulai agak penuh, jadi W175 gue tempatkan di tempat lain dulu sementara. Terus kalau kalian bertanya, di mana Suzuki RGR 2 tak kesayangan gue? Dia sayangnya masih juga di dalam garasi sini, tapi karburatornya sedang bermasalah. Sebenarnya gue udah dapat karburator penggantinya, cuman belum sempat dipasang. Jadi sementara kita panasin 1, 2, 3, 4, 5 motor yang ada ini dulu aja teman-teman. By the way, ini kesalahan besar banget. Gue bikin vlog siang-siang pakai baju warna abu-abu. Jadi kasih gue waktu 5 menit, well kalau di video paling sedetik doang sih, untuk ganti baju biar lebih proper videonya. Sebentar ya. Nah, kan kalau udah ganti baju warna hitam gini, walaupun syutingnya siang-siang panas-panasan begini, teko gua keringetan, tidak akan terlihat di kamera, ya kan? Jadi sudah ada 5 motor berkumpul di sini. Mau kita mulai bahas dari yang sebelah mana, teman-teman? Oke, kita bahas mulai dari 2 motor merah yang ada di ujung sebelah kanan sini teman-teman. Jadi ini adalah 2 tipe Honda klasik yang secara resmi dijual oleh Honda Indonesia teman-teman. Ini adalah Honda Monkey 125cc dan di sebelahnya adalah Honda Super Cup 125cc. Perasaan gua sih ya, prediksi gua ini dua-duanya menggunakan mesin yang sama teman-teman. Tapi memang percepatannya berbeda. Sama-sama 4 gigi, cuman Monkey-nya itu menggunakan kopling. Sedangkan kalau Super Cup-nya dia tidak menggunakan kopling. Ya seperti bebek biasa lah. Jadi nggak pakai basa-basi, kita panasin yuk 2 motor ini. Ini kuncinya Honda Monkey. Jadi dia masih menggunakan kunci, dia belum wireless key. Ini kalau kita nyalakan, ada yang kedip-kedip, lucu banget ya. Nyalain sih prosesnya sama kayak motor biasa.
Nah, kalau Super Cup-nya dia justru sudah wireless key, teman-teman. Tidak seperti Monkey-nya yang masih menggunakan kunci biasa. Jadi ini sudah kayak motor-motor Honda zaman now. Ya, langsung dinyalakan. Lah, dia mati sendiri. Udah lama nggak dipakai nih. Gue sebenarnya cukup penasaran sih, ada bedanya nggak ya suaranya sama Honda Monkey-nya? Kan sama-sama 125 cc. Ya, ternyata suaranya hampir mirip lah ya. Ada sedikit perbedaan di kayak bagian suara rendahnya. Tapi overall suaranya sama. I guess mesinnya sama-sama 125 cc. Walaupun beda knalpot, tapi ya suaranya sama aja ternyata. Nah, nextnya adalah si banyu biru, teman-teman. GSX-R 150 gue ini kebetulan beberapa hari itu sering banget gue di-mention di Instagram karena Suzuki baru aja merilis secara resmi livery GSX-R yang baru itu menggunakan livery MotoGP 2020, yang mana gue sudah mengaplikasikannya di banyu biru seminggu kali ya sebelum Suzuki merilis itu. Sampai ada yang bilang kayak, wah Suzuki harusnya bayar royalti nih, Suzuki ngikutin ide lo bang. Ya enggak lah ya teman-teman. Livery Suzuki MotoGP-nya ini kan emang milik Suzuki gitu loh. Cuman seperti yang gue bilang juga di Instagram gue bahwa warna yang ada di banyu biru ini dengan yang ada di livery GSX-R 150 resmi dari Suzuki itu ada sedikit perbedaan. Karena yang ini tuh warnanya satin. Sedangkan kalau yang di Suzuki resminya itu kalau nggak salah warnanya agak sedikit glossy. Sekarang waktunya kita nyalain banyu birunya. Oke, ini kunci GSX-R-nya. Tentunya dia sudah wireless key. Jadi langsung kita nyalain aja. Nah, berikutnya yang kita akan parasin adalah si Cinta Honda CBR 250 RR gue ini yang sudah full modif ini. Gue udah lama banget nggak riding pakai si Cinta, mungkin udah berapa bulan ya? Udah berbulan-bulan motor ini nggak dipakai riding. Terakhir motor ini dipakai serius banget ketika lagi ada balapan di Sentul. Habis itu ganti bodi ini lagi. Habis itu masuk ke garasi lagi. Oh, terakhir sempat dipamerin. Tapi setelah itu udah lumayan ngendok lama di garasi. Jadi ya dia masih seperti terakhir yang gue bikin di video. Masih dengan semua pas-pas yang sama. Kalau gitu nggak pakai basa-basi, sekarang kita panasin yang ini. Kuncinya Honda CBR 250 RR ini dia belum keyless. Dia harus pakai kunci biasa. Sekarang kilometernya berapa sih? Kilometer motor gua tuh masih 820. Mostly dipakai di sirkuit itu.
Knalpot yang gue pakai di CBR 210 RR gue ini adalah Nasert Beat. Gue belinya second, jadi dapat harganya yang lumayan oke. Dan menurut gue ini adalah salah satu knalpot untuk 210cc 2 silinder inline ya, yang suaranya paling oke. Dia tuh tidak terlalu keras, tapi dia lebih ke arah ngebass gitu teman-teman. Jadi ketika idle oke, dan ketika digeber pun suaranya yang kayak teriak kencang banget mengganggu tuh menurut gua dia tidak. Dan kalau misalkan dipakai di sentul, knalpot yang bentuknya besar seperti ini justru membantu di trek panjang. Jarang ya pakai knalpot pendek di sentul, karena itu untuk mengejar di trek-trek panjang teman-teman. Dan terakhir, apalagi kalau bukan BMW R90-nya teman-teman. Ini juga sudah lumayan lama tidak gue pakai riding. Itu berapa ya? Sebulan, sempat sekali 2 kali gue pakai sekitaran rumah aja, nggak jauh-jauh boncengan. Makanya kenapa itu nggak gue pakein buntut cafe racernya. Dia juga sudah lumayan kotor, sangat-sangat berdebu, dan ya gue jujur kangen banget riding. Apalagi ngelihat sebenarnya lagi social distancing gini lagi sepi banget, cuman ya gue berusaha menahan diri untuk tidak keluar rumah teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, motornya debuan banget. Ini fender depannya R90-nya, ya tebal banget lagi debunya. Di tangki sini juga debuan, dan gue nggak tahu deh, kelihatan kayak di kamera nih, tapi di situ lihat deh ada tapak kaki kucing. Gue nggak tahu ini tapak kaki kucing Cayenne, Bully atau Blue nih ya. Tapi yang jelas R90-nya memang ya mesti segera dibersihkan sih. Well, sebenarnya semua motor ini harus segera dibersihkan sih. Sebelum nyalain, gue mau jelasin sedikit tentang mesin boxer ini. Gue terinspirasi dari videonya Om Febs, yang mana dia menjelaskan konfigurasi mesin yang ada di motor dia. Cuman dia bilang dia nggak ada mesin boxer, dan gue ada, jadi ya udah, mungkin di bagian gue untuk menjelaskan. Mesin boxer ini teman-teman, dia tuh 2 silinder, dan dia itu ke kiri dan ke kanan. Kalau Harley itu V-twin, Ducati itu L-twin, dan kayak Honda CBR itu 2 segaris, Boxster itu kiri dan kanan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah center of gravity yang rendah, dan juga dia tuh mesinnya tidak panas teman-teman. Karena ya silindernya semua di depan kan, kaki kita di bagian belakang. Jadi kita ketika riding itu aman lah dari bagian-bagian yang panas. Dan juga ketika digas, dia tuh ada ciri khas motornya akan goyang ke kiri ke kanan teman-teman. Ya overall mesin boxer ini punya ciri khas tersendiri. Sekarang waktunya kita nyalain untuk dengerin suara mesin boxer. Ini kuncinya BMW R90. Sudah agak lama tidak gue nyalakan juga, jadi hopefully masih bisa nyala. Oke, bismillah ya teman-teman, moga-moga bisa nyala. Jadi mumpung di rumah teman-teman, kalian jangan lupa untuk ngurusin motor kalian. Karena jarang dipakai, jangan lupa untuk dipanasin. Dan juga karena banyak waktu kosong nih, mungkin kalian juga bisa mulai merawat motornya dengan mungkin ganti oli sendiri, ataupun juga modif tapi dilakukan sendiri teman-teman. Gue juga sebenarnya sudah mempersiapkan sebuah project, yaitu gue akan ngecat peleknya Banyu Biru. Gue sudah beli alat-alatnya. Gue tidak pernah mengecat pelek sendiri sebelumnya. Gue bahkan belum pernah melepaskan pelek motor sendiri sebelumnya. Jadi kalian pastikan kalian subscribe untuk lihat betapa bodohnya nanti gue ngecat pelek motor gue sendiri. Gue nggak tahu ini akan berhasil atau tidak, tapi ya doakan saja semoga berhasil teman-teman. Kalau kalian, apa kegiatan yang kalian lakukan di rumah yang berhubungan dengan motor kalian?
Apakah kalian nyuci atau kalian ganti oli, ganti rantai mungkin atau apa? Silahkan tulis di komen di bawah teman-teman. Dan yang jelas tetap ingat untuk tetap di rumah aja teman-teman. Dengan kita stay di rumah aja, kita membantu para pahlawan medis kita yang sedang berjuang melawan corona. Dan kalau misalnya kalian memang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja ataupun melakukan hal yang lain, selalu ingat untuk menjaga kebersihan kalian. Stay safe di jalan, and I'll see you on the next video guys. Bye-bye.